Halo, hari ini aku akan berbagi informasi berdasarkan pengalaman pribadi aku, bagaimana caranya menikah dengan warga negara Tiongkok atau warga negara Cina. Nah, syarat-syarat apa saja yang perlu dipersiapkan? Tonton terus videonya sampai akhir ya. Nah, jadi sebelum memutuskan untuk menikah dengan warga negara Cina, kalian harus pastikan dulu akan menikah di Indonesia atau akan menikah di negara Cina tersebut. Kalau dalam kasus aku memutuskan untuk menikah di negara Tiongkok atau negara Cina. Kenapa aku memilih untuk menikah di negara Tiongkok? Kenapa nggak di Indonesia aja? Karena pada saat itu syarat untuk menikah di Indonesia dengan warga negara Cina itu sangat sulit didapatkan. Dan kalau di Cina sendiri untuk menikahnya itu lebih mudah. Syaratnya aku hanya perlu membawa surat keterangan belum kawin dari kedutaan, keterangan dari kedutaan. Untuk pasangan aku yang warga negara Cina, dia hanya perlu membawa kartu keluarga ini, jadi kartu keluarga Cina, dan juga KTP-nya dia sendiri. Nah, bagaimana sih caranya dapat surat keterangan belum menikah dari KBRI tersebut? Jadi ada dua jenis surat keterangan belum kawin yang bisa didapatkan. Yang pertama bisa didapatkan di Indonesia, yang kedua bisa didapatkan di KBRI di Cina, KBRI Beijing, Guangzhou maupun Shanghai, itu bisa didapatkan di sana. Nah, untuk aku, karena saat itu aku masih ada di Indonesia, jadi aku akan mengurus surat keterangan belum kawin itu di Indonesia. Prosesnya bagaimana? Nah, proses yang pertama untuk mendapatkan surat keterangan belum kawin, yang pertama kalian harus punya KTP, dan di KTP itu tertulis memang masih belum menikah atau lajang. Juga kartu keluarga. Jadi KTP dan kartu keluarga itu dibawa ke kantor kelurahan tempat tinggal kalian, tempat alamat KTP tersebut. Kemudian di sana kalian bisa minta untuk dibuatkan surat keterangan belum kawin. Nah, dari kelurahan surat tersebut dibawa ke kecamatan untuk bukan dilegalisir ya, tapi untuk diketahui oleh camat itu sendiri bahwa memang benar yang bersangkutan itu adalah belum menikah. Nah, jadi prosesnya jangan sampai dilewati ya. Jadi dari kelurahan, kita bawa KTP dan KK ke kelurahan, kemudian dari kelurahan ke kecamatan. Nah, kalau dalam kasus aku kemarin, aku melewati yang kecamatan itu, jadi nggak tahu harus dari kelurahan itu langsung aja ke catatan sipil. Nah, dari catatan sipilnya mereka bilang ke aku bahwa aku harus ke kecamatan dulu untuk diketahui, dimintai tanda tangan, terus ada nomor suratnya, baru dibawa ke catatan sipil. Nah, di catatan sipil yang perlu kalian bawa itu adalah surat pengantar yang mengatakan bahwa belum menikah yang sudah ditandatangani oleh kelurahan dan kecamatan. Kemudian bawa juga KK dan KTP-nya. Di dinas catatan sipil tersebut mereka akan membuatkan surat keterangan belum kawin. Nah, surat keterangan belum kawin dari dinas catatan sipil itu nanti akan ditandatangan elektronik oleh pejabat setempat, sehingga nggak bisa pada saat itu juga kalian dapat surat itu. Sebenarnya bisa, cuma tergantung dari sistem tanda tangan elektrik itu. Kemarin dalam kasus aku harus nunggu 1 hari karena dia bilang berkali-kali upload data itu nggak diterima, sehingga yang kemarin aku urus itu harus nunggu 1 hari. Di hari berikutnya mereka akan memberikan surat keterangan belum kawin seperti ini. Jadi di bawah itu ada barcode untuk tanda tangan elektroniknya. Nah, mereka akan memberikan printoutnya, atau sebenarnya kalaupun nggak perlu datang lagi ke catatan sipil, jadi nanti mereka akan mengirimkan PDF-nya ke kalian. Karena sudah ada barcode di dalam surat tersebut, jadi barcode tersebut yang diperlukan. Jadi di dalam barcode itu sudah tertera tanda tangan yang secara resmi bisa digunakan oleh dinas catatan sipil maupun kementerian lainnya.
Kalau sudah dapat surat keterangan belum kawin dari Dinas Catatan Sipil, prosesnya masih ada beberapa proses yang harus dilewati. Jadi belum berhenti sampai di Dinas Catatan Sipil itu aja. Kita kan mau menikah di negara orang, di negara Cina. Jadi surat tersebut harus kita terjemahkan ke dalam bahasa Mandarin oleh penerjemah tersumpah, serta surat tersebut juga harus dilegalisir oleh dua kementerian, yaitu Kementerian Hukum dan HAM dan juga Kementerian Luar Negeri. Jadi kita harus cari penerjemah yang tersumpah, kemudian translate ke bahasa Mandarin, kemudian kita pergi ke kedua kementerian itu, yaitu Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri. Tapi dalam kasus aku kemarin, aku memutuskan untuk mencari biro jasa untuk membantu aku dalam menerjemahkan surat belum kawin tersebut ke dalam bahasa Mandarin dan juga untuk mengurus legalisir kedua kementerian tersebut, karena rumah aku kan jauh dari Jakarta. Sehingga aku memutuskan untuk mencari biro jasa. Nah, udah dapet nih 2 surat keterangan belum kawin ya, yang berbahasa Indonesia dan juga yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Mandarin, dan juga sudah dilegalisir oleh 2 kementerian. Saatnya aku pergi ke Cina. Di sana aku pergi ke KBRI Beijing. Ngapain sih di sana sebenarnya? Dari sana 2 surat tersebut yang berbahasa Indonesia dan berbahasa Mandarin itu dilegalisir lagi oleh KBRI Beijing untuk disahkan bahwa benar yang bersangkutan ini belum menikah, belum kawin. Dilegalisir oleh KBRI Beijing. Nah, kemudian setelah dilegalisir itu butuh waktu 3 hari di KBRI Beijing. Jadi misalkan kalau kalian pergi di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hari Kamis itu baru bisa diambil suratnya yang sudah dilegalisir. Nah, dari sana baru surat tersebut sudah siap untuk dibawa ke catatan sipil tempat kalian akan menikah di Cina. Jadi tergantung di mana, di provinsi mana kalian akan menikah. Karena menurut informasi yang aku dengar, ada beberapa kota atau provinsi di Cina itu yang syaratnya tidak cuma surat keterangan belum menikah. Jadi sebaiknya memang berkomunikasi dulu dengan tempat kalian akan menikah. Jadi catatan sipilnya, kantor catatan petugas di kantor catatan sipil tersebut. Kebetulan pada saat aku akan menikah itu memang yang dibutuhkan hanya surat keterangan belum menikah yang sudah dilegalisir oleh KBRI Beijing, tapi yang dalam bahasa Mandarin. Jadi dua surat bahasa Mandarin maupun bahasa Indonesia itu semuanya dilegalisir oleh KBRI Beijing. Nah, dari sana aku akan ke catatan sipil dengan membawa surat keterangan belum kawin yang bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia yang sudah dilegalisir oleh KBRI Beijing, serta jangan lupa bawa paspor. Nah, untuk pasangan kalian yang warga negara Cina, mereka cukup membawa, sekali lagi bawa kakak mereka, serta bawa KTP mereka. Udah, kalau untuk mereka cukup itu aja. Kalau untuk kita yang warga negara Indonesia bawa paspor dan juga bawa surat keterangan belum menikahnya. Nah, satu tips dari aku untuk kalian yang akan menikah dengan warga negara Cina di Cina, ada baiknya kalian minta pasangan kalian yang warga negara Cina tersebut berkomunikasi dengan salah satu petugas catatan sipil di mana tempat kalian akan menikah nantinya, untuk memastikan bahwa syarat yang diperlukan itu apa saja. Apakah hanya memang cukup surat keterangan belum kawin atau perlu surat-surat lainnya. Jadi kalian bisa persiapkan terlebih dahulu sebelum pergi ke catatan sipil tersebut. Satu lagi, sebelum kalian pergi ke catatan sipil, bawa juga foto kalian dengan pasangan kalian berdampingan itu dengan latar belakang merah. Tapi setiap tukang foto di Cina mungkin udah tahu ya, bilang aja kalau kita mau menikah, mereka akan membuatkan fotonya di sana. Nah, dari sana kita bawa fotonya 3 lembar dengan surat yang sudah kita siapkan. Tidak butuh waktu berapa lama, mereka akan memprosesnya. Kalau syaratnya sudah semua terpenuhi, mereka akan memproses dan akhirnya nanti kita akan dapat 2, ini namanya Jiehunzheng atau akte pernikahan di negara Cina untuk suami dan juga istri. Jadi nanti kita akan dapat 2. Nah, ini menurut negara Cina kita memang sudah sah menikah. Tapi kalau kita kembali ke Indonesia,
mereka belum mengakui bahwa kami berdua sudah menikah. Nah, bagaimana caranya mengurus akte pernikahan di Indonesia setelah kita dapat akte pernikahan di Cina? Nanti aku akan bikin video part kedua untuk mengurus syarat-syarat yang kita perlukan untuk membuat akte pernikahan di Indonesia. Jadi tonton terus video aku, sampai jumpa di part 2. Bye-bye. Zaman Junar. 领结婚证。哪个流程？哪里？西边这个流程。这有点忒亏了。48，挺好。对呀。我的那个名我不用印了。不用。不用给你放进去。就有这些，你别贴。多大事？拿绳子。